Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa, mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin, dan juga pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertatap muka, bertemu kembali dalam pembahasan materi. Salah satunya adalah tentang Islam Rahmatan lil Alamin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita panjatkan dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, kesehatan, kebaikan yang kita terima sampai hari ini. Dan sholawat serta salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, Islam Rahmatan lil Alamin. Apa sih Islam Rahmatan lil Alamin itu? Kita harus memulai dari makna Islam. Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Ya, masdarnya itu. Secara bahasa artinya tunduk, patuh. Kita bisa lihat dan bisa baca bersama nanti dalam Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama watallahu lil jabini wanadainahu ayya Ibrahim. Yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Ya, seperti itu dalam Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 104 yang menunjukkan tentang ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Makna Islam yang berikutnya adalah salamun atau kesejahteraan. Kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Qadar ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Salamuni hatta matla'il fajr. Ya. Ini artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian ada juga salamun yang lain yang artinya keselamatan dalam Quran surat Maryam ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Yang artinya, berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nah, makna Islam yang berikutnya adalah istislam, pasrah atau menyerah diri. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Balhumul yawma mustaslimun. Yang artinya bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Kemudian arti yang lain adalah salim atau bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian ada juga arti yang lain, teman-teman sekalian, yaitu silmi atau kedamaian. Ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwakalah kepada Allah, sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Islam secara istilah atau secara terminologis, ini bagian berikutnya yang perlu teman-teman ketahui. Islam adalah agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai risalah bagi nabi dan rasul. Ya, ajaran Islam merupakan ajaran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran yang terakhir yang menyempurnakan ajaran dan agama-agama sebelum Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ini ada dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 20. Ya. Kemudian Islam merupakan risalah para nabi dan rasul.
Ada ini dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang Islam merupakan risalah para nabi dan rasul. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, agama di sisi Allah adalah agama Islam yang diterima di sisi Allah. Ini paling familiar ayat ini bagi kita dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama pilihan Allah. Ada juga di Quran surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya wallahu alam bimuradih, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kita sudah tahu bersama bahwa Nabi Muhammad itu adalah khotaman Nabi wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad sudah tertulis di kitab sebelum Al-Quran akan muncul di akhir zaman sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Di kitab-kitab lain, kitab Injil, kitab Taurat, ya, kitab Zabur, itu Nabi Muhammad sudah diceritakan di sana akan muncul di akhir zaman. Kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, ya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi sudah sejak dahulu sebelum Islam muncul, Nabi Muhammad sudah disampaikan beritanya dalam kitab-kitab sebelum agama Islam, sebelum kitab Al-Quran, sudah akan muncul di akhir zaman. Dan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan di bagian awal bahwa kemunculan Nabi Muhammad dan agama Islam itu adalah menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Kita bisa lihat juga dalam Al-Maidah ayat 3. Jadi ini banyak sekali ayat yang perlu kita introduksi, yang perlu teman-teman tahu, ya. Ada ayat Al-Maidah ayat 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi ini ayat disampaikan dalam Haji Wada ketika haji terakhir sebelum Rasulullah wafat atau meninggal dunia. Nah, itu dari dalam Al-Quran teman-teman sekalian yang bisa teman-teman ingat dan pelajari nanti. Ada juga dalam Al-Hadis, ya. Dalam hadis Islam juga dijelaskan, menurut hadis Islam itu banyak sekali artinya, ya. Ada sebuah cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, ya. Jika engkau telah mampu melakukannya, meninggalkan yang di rumah, ya, berperjalanan jauh dan melaksanakan ibadah-ibadah haji dengan rukun, wajib dan juga sunnahnya. Beritahukan kepadaku tentang iman. Kembali menurut laki-laki berbaju putih dan berambut hitam tersebut, Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya,
hari akhir dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Engkau benar seperti itu. Kemudian bertanya juga lagi kepada Nabi Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, seperti itu. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, sebagaimana yang pernah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hari kiamat. Jadi malaikat ini bertanya kepada Muhammad, berikan tanda-tanda kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat itu menjawab, silahkan sepengetahuan kamu seperti apa Muhammad. Kemudian Muhammad menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, ya, orang miskin masih menggembala kambing tapi sudah tidak pakai baju dan sebagainya. Kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril, wahai Umar dan sahabat sekalian, yang mengajarkan kalian tentang agama kalian, yaitu agama Islam. Tadi yang terjadi dialog antara aku dan malaikat Jibril adalah dialog tentang Islam, pengertian Islam, inti dari ajaran Islam, ihsan, dan sebagainya. Nah, ini hadis yang sangat kuat mahasiswa teman-teman sekalian. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian aslinya juga Jibril itu kita tahu adalah penyampai wahyu, ya, ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu, dan terbukti itu kali pertama para sahabat menyaksikan dengan penglihatan mereka sendiri wujud malaikat Jibril yang mewujud dalam bentuk seorang laki-laki berbaju putih dan juga berambut sangat hitam. Kemudian kita akan membahas arti rahmatan. Rahmatan ini sendiri adalah merupakan kata sifat, ya, atau masdar dari kata rahimah. Rahmatan atau rahimah dalam kamus bahasa Arab diartikan kemurahan hati atau belas kasih. Rahmatan menurut ulama bisa diartikan petunjuk, kebaikan, dan atau pedoman, guidance. Kemudian makna alamin adalah merupakan kata jamak dari alam. Alamin artinya semesta alam. Alam semesta itu apa? Adalah semua yang diciptakan oleh Allah selain zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa bahas juga penjelasan alam semesta menurut para ulama. Itu adalah 7 lapis langit, kata para ulama. 7 lapis bumi, ya, Sidratul Muntaha, kemana Nabi menuju ketika Isra Mi'raj, ya, Arash, kemudian kursi, Lauhul Mahfud, dan juga kolam. Nah, ada juga yang perlu teman-teman ketahui tentang dalil penciptaan alam semesta. Mengapa? Karena kita hidup sebagai makhluk Allah, sebagai salah satu makhluk ciptaannya, perlu tahu, ya, seisi alam semesta ini seperti apa dalilnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awailasalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ini sering kita baca dalam Quran surat Yasin, ya. Awailasalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa, dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Kemudian ada juga dalam Quran surat Nuh ayat 15, ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa, yang artinya tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Nah, ada juga yang lain yang perlu teman-teman tahu. Inda Sidratul Muntaha, itu dalam Quran surat An-Najm ayat 14, yaitu di Sidratil Muntaha. Ketika diceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, ada potongan ayat tentang Inda Sidratil Muntaha. Kemudian ada juga ayat lain yang penting untuk teman-teman tahu, ini familiar juga yang sering dikutip oleh para kiai, ustadz yang berceramah, ya. Dalam Quran surat Yunus ayat 3, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun, ya. Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan.
tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah ada, seperti itu kan. Nah, itu beberapa yang perlu teman-teman tahu. Juga yang paling penting ada juga nih surat Al-Baqarah ayat 255, dan ini sangat familiar juga, sering teman-teman baca, yaitu ayat kursi ya. Kita sama-sama sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Seperti itu. Saya rasa teman-teman sudah hafal semua ayat kursi, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, ya, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, ayat kursi ini sangat lengkap sekali ya, menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah, kemudian bagaimana Allah kemudian mengatur dan menyusun sunatullah untuk kemudian berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu, mengatur alam dan dunia ini, alam semesta ini dengan kuasa dan kehendaknya. Kemudian yang pendek juga ada lagi ayat lain yang perlu teman-teman ingat, nanti bisa dibaca materinya ya. Fi lauhim mahfud ya. Jadi lauhul mahfud itu juga adalah bagian dari alam semesta. Ini artinya yang tersimpan dalam lauhul mahfud. Apa saja itu ya? Kapan kita akan dihidupkan, kapan kita akan dimatikan, rezeki kita, jodoh kita dan sebagainya, yang itu sudah diatur oleh Allah, itu ada dalam lauhul mahfud ya. Itu ada dalam Quran surat Al-Buruj ayat 22. Kemudian dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1 ya, ini familiar juga terutama bagi teman-teman yang Muhammadiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi kalam dan apa yang mereka tulis ya. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala menuliskan takdir-takdir bagi makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. Beliau bersabda, arasnya di atas air. Ini hadis riwayat Muslim, jadi sangat kuat ya, sangat sahih seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, ini yang penting sekali, yang ini sejalan dengan mata kuliah kita, Islam Rahmatan lil Alamin. Ayat ini sangat familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad hanya memberi belas kasih atau kemurahan atau kemudian kebaikan bagi seluruh alam semesta. Semua yang melekat di diri Nabi menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini penting sekali ya teman-teman untuk tahu dan paham. Kemudian diri Nabi Muhammad juga tuh diciptakan oleh Allah ya, kerasulannya, mukjizatnya yang diturunkan kepada beliau yaitu Al-Quranul Karim serta agama Islam itu sendiri. Apa yang kemudian menjadi rahmatan bagi alam yang perlu teman-teman ketahui dan bisa kita ambil ibroh atau kebaikan-kebaikannya, ya hikmahnya, dengan adanya risalah kenabian, dengan diturunkannya Nabi, Al-Quran dan Islam, maka keadaan alam akan tercurahkan dengan kasih sayang Allah gitu ya. Nah, teman-teman, tolong teman-teman bisa pelajari lebih jauh materi ini karena ini sangat basic, sangat pengantar tentang Islam Rahmatan lil Alamin ya. Tadi sudah saya sampaikan berbagai macam ayat penciptaan alam semesta, pengertian Islam dari berbagai macam ayat Al-Quran ya, dari asal katanya, masdarnya apa dan sebagainya. Kemudian referensi yang bisa Anda buka, jelas Anda bisa cross-check dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Anda bisa juga buka kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, itu penting untuk Anda pelajari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan juga berguna bagi kita semua. Jika ada yang salah dan hilaf dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.